Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai hari ini bagaimana persiapannya pejuang NIP? Sudah sampai mana persiapannya untuk mengikuti rekrutmen ASN 2021? Yap, jadi teman-teman, beberapa waktu lalu Kemenpan RB mengumumkan rencana pengadaan calon ASN 2021. Dengan rincian 1 juta formasi untuk guru P3K, 189.000 formasi untuk ASN Pemda, CPNS dan P3K non-guru, dan 83.000 formasi ASN pemerintah pusat untuk CPNS dan P3K. Berikut ini adalah rencana pelaksanaan seleksi CASN 2021. Pendaftaran akan dimulai pada bulan April 2021 untuk sekolah kedinasan. Sedangkan untuk P3K guru, CPNS dan P3K non-guru akan dimulai pada bulan Mei sampai Juni 2021. Seperti yang tertuang dalam UU nomor 5 tahun 2014 bahwa ASN dibagi menjadi dua, yaitu pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Adanya rekrutmen yang besar untuk P3K pada tahun 2021 ini menimbulkan beberapa pertanyaan dan kontroversi untuk P3K. Maka hari ini saya akan mencoba membahas tentang apa itu P3K, hal-hal apa saja yang membedakan PNS dan P3K, dan bagaimana kedudukan P3K dalam aturan kepegawaian negara. PNS merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh pejabat pembina kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan P3K merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan undang-undang ini. PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan, dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Begitu juga dengan P3K yang memperoleh hak gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Untuk selanjutnya, poin C perlindungan akan lebih dipertegas pada pasal 106, yaitu bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum bagi P3K. Berdasarkan video BKN Talk edisi Kupas P3K bersama Bapak Dwi Haryono yang merupakan perancang perundang-undangan di Direktorat BKN, beliau menegaskan bahwa kedepannya akan diatur jaminan hari tua untuk P3K. Akan tetapi, karena pada ASN P3K masa kontrak tiap pegawai berbeda, jadi sedang disiapkan formula khusus sistemnya bagaimana. Adapun manajemen P3K meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, perjanjian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Pengangkatan calon P3K ditetapkan dengan keputusan pejabat pembina kepegawaian. Masa perjanjian kerja paling singkat 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja. Bapak Dwi Haryono menegaskan bahwa masa kontrak kerja sekurang-kurangnya minimal 1 tahun, sedangkan maksimal tidak diatur dalam undang-undang. Akan tetapi, kebijakan pemerintah dibuat 5 tahun. Lalu bagaimana jika kontrak berakhir? Saat kontrak berakhir, jika masih memenuhi kebutuhan pegawai dan kinerja baik, kontrak akan diperpanjang tanpa harus seleksi ulang. Akan tetapi, jika P3K ingin mutasi ke jabatan lain dan berbeda dari jabatan sebelumnya, maka harus melalui tahap seleksi lagi sesuai jabatan yang diinginkan. Jika kontrak P3K selesai, kemudian ingin melamar CPNS, tentunya bisa, asal memenuhi persyaratan umur minimal 18 maksimal 35 tahun. Misal, saat melamar P3K umur 33 tahun, dengan kontrak 5 tahun. Selesai kontrak, sudah berumur 38 tahun. Tentunya tidak memenuhi lagi untuk syarat melamar CPNS.
Akan tetapi, untuk melanjutkan kontrak P3K tetap bisa karena maksimal umur P3K adalah 1 tahun sebelum pensiun. P3K tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS. Untuk diangkat menjadi calon PNS, P3K harus mengikuti semua proses seleksi yang dilaksanakan bagi calon PNS dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun pemutusan hubungan perjanjian kerja P3K dilakukan dengan hormat jika jangka waktu perjanjian kerja berakhir, meninggal dunia, atas permintaan sendiri, perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah, dan tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja. Pemutusan hubungan perjanjian kerja dilakukan secara tidak hormat jika melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945, dihukum penjara, menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada P3K. P3K instansi pusat sumber gaji dan tunjangan dari APBN, sedangkan P3K instansi daerah sumber gaji dan tunjangan berasal dari APBD. Ketentuan tersebut sudah dijelaskan juga dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020. Dalam hal penggajian, PNS ada masa percobaan lebih kurang 1 tahun dengan gaji pokok 80%. Sedangkan P3K yang dinyatakan lulus seleksi langsung diangkat dalam jabatan yang diharapkan karena sudah dianggap profesional dalam jabatan tersebut dengan gaji pokok 100% tanpa masa percobaan. Itulah tadi sedikit bahasan tentang P3K. Tetap semangat untuk pejuang NIP, lakukan ikhtiar terbaik, menjadi PNS atau P3K, ada amanah yang harus dijaga, dijalankan, dan dipertanggungjawabkan sebagai abdi negara dan di hadapan Tuhan. Persiapkan diri teman-teman sebaik mungkin. Semoga di rekrutmen tahun 2021 ini menjadi tahun kalian bergabung bersama kami menjadi bagian aparatur sipil negara. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan di-subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan update video dari channel ini.